Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Metro. Saya Sekunda Putra Rencanawan, guru SMK Negeri 4 Kota Metro. Saya Diah Ayu Pratiwi, guru SD Negeri 8 Metro Selatan. Saya Rima Zofal, guru SMP Negeri 9 Metro. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual dari modul 23, Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Pak Sunda. Selamat pagi Bu. Sehat ya Bapak ya. Sehat Bu. Oke, hari ini kita akan mengadakan supervisi coaching akademik ya. Iya. Kira-kira saya tanya nih Pak ya, Bapak mau mengembangkan kompetensi yang mana dari coaching? Saya mau mengembangkan kompetensi dalam menggali informasi, menanyakan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk coach Bu, karena saya merasa di situ saya agak lemah. Oke. Kemudian Bapak mau saya mengamati pada bagian apa nanti pada saat Bapak bagian melakukan itu Bu, bagian bagaimana saya bisa menggali informasi-informasi dari coaching supaya saya bisa mengajukan pertanyaan bermakna. Dari situ saya bisa mengarahkan coaching untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Biar pastinya bisa sendiri ya Bapak ya. Terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya sih Bu, kalau misalnya di range nilai antara angka 1 sampai 10, saya menilai diri saya untuk di kompetensi itu mungkin baru dapat 5 ya. Belum akhir lah begitu. Jadi harapan Bapak apa nih dari observasi yang akan kita lakukan? Ya, dari harapan saya sih nanti setelah ada coaching untuk mengamati, itu bisa memberikan umpan balik ke saya, terutama di bagian bagaimana saya bisa menghadirkan pertanyaan bermakna, dan di situ saya akan belajar untuk mengembangkan kompetensi itu. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Pak. Iya, ini kemarin Ibu Dia mungkin saya katanya pengen ketemu, mau ada coaching. Benar Bu? Iya Pak. Iya. Saya mau bercerita tentang proses mengajar saya di kelas. Oh, pengen cerita soal mengajar di kelas. Iya. Oh, mungkin ada masalah ya Bu ya. Ada Pak. Kira-kira dari proses cerita nanti Ibu itu pengen dapat apa dari pembicaraan kita? Saya pengen anak saya itu, ada satu anak saya itu belum lancar membaca. Jadi saya pengen itu pada saat berkegiatan baik menyelesaikan soal itu anak saya yang satu itu tidak ketinggalan gitu ya Pak. Oh, jadi Ibu pengen dapat solusi mengenai anak yang belum lancar membaca itu. Iya. Gitu ya. Oke. Lalu kira-kira anak itu yang belum bisa membaca itu satu atau berapa anak? Satu Pak. Cuma satu? Iya. Dari sekian banyak anak cuma ada satu ya? Iya. Kebetulan siswanya cuma 10 Pak. Oh, siswanya 10, jadi dari 10 ada satu. Iya. Kalau di persentase bersegi 10% banyak juga ya. Nah, kalau sepanjang pengamatan Ibu, kira-kira sepengetahuan Ibu, apa sih yang menyebabkan anak itu kok sulit untuk belajar membaca sedangkan temannya sudah bisa? Kalau saya amati itu anak itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Anak itu kurang percaya diri itu menurut pengamatan Ibu disimpulkan dari apa? Kalau menurut saya itu dari keluarga. Dari keluarga. Karena itu dari keluarga. Jadi anak itu di rumah. Iya, anak itu apa-apa sendiri Pak. Dan dia kan itu bapaknya. Nah, sedangkan bapaknya juga sempat
dapat menjadi residivis ya, masuk ke tahanan gitu ya. Jadi dia hidupnya dengan enggaknya. Nah, ini kan kalau menurut saya ibu ini sebenarnya sudah tahu permasalahan di anak itu, sudah tahu bagaimana dia kok bisa menjadi seperti itu gitu ya. Nah, kira-kira menurut ibu solusi yang akan ibu terapkan supaya anak itu bisa nanti kembali percaya diri, terus bisa membaca, itu kira-kira apa? Saya memberikan yang pertama Kak, yang akan saya lakukan itu saya memberikan bimbingan cara membaca seminggu itu 2 kali. Kemudian setiap kegiatan pembelajaran saya tidak hanya dia, tapi semua murid saya itu saya ajak untuk berani maju ke depan. Jadi saya berikan motivasi agar semuanya itu menjadi lebih percaya diri tanpa menghakimi satu dengan yang lainnya. Rencana ini saya pikir titik beratnya kan pada bagaimana membangun percaya diri pada anak gitu ya. Kira-kira menurut ibu dengan pola seperti ini tingkat keberhasilannya nanti seperti apa? Punya gambaran kira-kira nanti ada tantangannya mungkin ya, terus nanti keberhasilannya karena ada tantangan seperti ini mungkin kalau kita lihat tingkat keberhasilannya sekian persen gitu. Menurut ibu gimana? Kalau untuk tingkat keberhasilan mungkin antara 70 sampai 80%. Jadi saya diawali dengan membaca itu semuanya. Jadi tidak menuju ke dia, tapi membaca itu secara individu. Setiap hari saya buat literasi membaca sebelum pelajaran itu. Setiap individu saya suruh membaca, yang lainnya menyimak dan mengikuti apa yang sudah dibacakan oleh tiap individu. Begitu juga pada saat dia yang berkesempatan giliran dapatkan giliran membaca, dibantu dengan saya juga untuk membaca secara perlahan, kemudian diikuti yang lainnya. Kemudian di hari berikutnya saya ada khusus untuk dia, itu membaca secara individu. Jadi saya memberikan buku bacaan dan membimbing dia untuk membaca per kata. Jadi kesimpulannya kalau boleh saya ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan di situ, untuk anak yang kurang bisa membaca tadi ada tambahan waktu Ya. ada tambahan waktu untuk lebih belajar gitu. Ya ibu, kalau menurut saya sih apa yang ibu rencanakan, apa yang ibu sudah usahakan ini sudah bagus. Nanti mudah-mudahan rencananya akan bisa berhasil dengan baik. Nah, ngomong-ngomong kira-kira kapan ini mau dilaksanakan? Bulan ini Pak saya sudah mulai melaksanakan kegiatan itu, karena kan ini sudah pertengahan semester ya. Dan saya ingin lebih meningkat lagi kemampuan anak tersebut untuk bisa setidaknya sudah bisa membaca kata menjadi kalimat. Berarti secepatnya ini kan kalau bukan ini. Iya Pak. Ya kalau rencananya yang menurut pengamatan saya yang ibu sampaikan tadi, rencananya sudah bagus dan bisa diterapkan sesegera mungkin, saya pikir ya sudah tidak ada masalah. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Ibu silakan dicoba, ya kita tunggu hasilnya. Nanti kalau saya sih melihatnya kemungkinan bisa berhasil karena ibu sudah merencanakan dengan baik berdasarkan pengamatan yang ibu amati, mengambil kesimpulan untuk mengambil cara seperti itu. Itu aja Bu ya. Kira-kira selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Ada yang masih ingin disampaikan Bu? Cukup Pak. Cukup, oh ya. Kalau cukup, selamat siang. Bisa kita akhiri. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Sehat Pak. Sehat Bu. Habis melakukan coaching tadi kan sehat. Oh iya. Tambah segar ini. Baiklah. Bagaimana Bapak tadi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi seperti apa setelah melakukan coaching dengan coachnya? Iya. Kalau menurut saya sih ya saya sudah belajar juga dan berusaha. Tapi tadi waktu coaching saya merasa
saya itu juga masih kurang Ibu untuk menggali pertanyaan bermakna. Kadang-kadang saya bingung, apa sih yang disampaikan coach, intinya di mana, begitu saya masih agak bingung. Tapi menurut saya sudah. Terus apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya tadi sempat juga saya itu bingung sebenarnya permasalahan dari coach saya, Bu Dia, itu soal bagaimana mengkondisikan anak supaya bisa membaca atau bagaimana penyelesaian terhadap kasus anak satu anak saja yang memang belum bisa membaca. Jadi agak bingungnya di situ antara ini masalah sekelas atau masalah satu anak. Mungkin antara masalah sekolah sama masalah satu anak saja gitu ya. Iya, Pak, ya. karena kan solusinya pasti berbeda. Tapi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak ya. Oh iya, silakan. Menurut saya Bapak sudah cukup baik untuk menggali dan memberikan pertanyaan berbobot ya kepada coachingnya, karena sudah dapat ya poinnya tadi itu. Kemudian bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Mendengar pendapat dari Ibu gitu ya. Ya mungkin kan karena ini kan untuk menilai diri sendiri saya mungkin ada kelemahan, mungkin lebih fair kalau yang menilai saya itu orang lain. Kalau menurut saya kan saya masih merasa kurang, tapi kalau pendapat dari Ibu mungkin Ibu berpendapat saya sudah cukup baik. Ya tinggal nanti saya melihat apa sih yang sisi baik yang sudah Ibu lihat itu yang akan coba saya kembangkan lagi. Jadi rencana tindak lanjutnya bagaimana? Ya pastinya dari apa yang sudah saya lakukan dari coaching dari masukan dari Ibu, ya saya kan merasa lemah di bagaimana menghadirkan pertanyaan bermakna itu ya Bu. Saya terus banyak berlatih di situ supaya bisa memahami apa yang disampaikan coaching dan saya tidak salah mengarahkan coaching untuk mencari solusi dari apa yang menjadi masalah. Oke Bapak, kalau begitu demikian saja ya pembicaraan kita. Menurut saya Bapak sudah cukup baik, tapi mungkin harus lebih sedikit luas ya supaya coachingnya lebih nyaman untuk menceritakan semuanya. Jadi kita dapat dapat pertanyaan yang berbobot itu bisa lebih banyak digali dari coachingnya. Saya rasa itu saja Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Bu atas bantuannya dan masukannya. Sama-sama.